wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa lawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa firaiha Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bisanatah amma ba'd. Hadratul kiram, para jamaah Allah muliakan, para guru, para asatidz, al-mukarram Ustaz Hamdani, al-mukarram Ustaz Endang Saputra. Oh, ada. Dengar dia, Bang? Kita sebut namanya dengar dia, walaupun dia di rumah dengar. ODKM Ustaz Haji Qasim Abdullah, Ketua Dewan Syuro Bapak Nurjani. Bapak-bapak, para jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah malam ini kita kembali berkumpul lagi. Mudah-mudahan tidak bosan ya. Bosan apa enggak? Ya. Ketemunya untuk juga ya. Yang ngajar untuk juga ya. Kalau enggak bosan alhamdulillah. Karena di sini sama-sama belajar ya. Saya juga masih belajar Pak. Ya seminggu sekali bersama kiai saya, sebulan 2 kali ya. Kajian-kajian Imam Ghazali. Karena kewajiban belajar itu sampai kapan? Iya. Itu teman kita Pak Yono udah habis kewajibannya tuh. Ya. Alhamdulillah habis kewajiban. Kalau dia masih datang ke sini repot. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat, walaupun itu sedikit, kalau kita amalkan, insya Allah bisa menyempurnakan ibadah kita pada Allah. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada capek dikit suaranya begini nih. Iya. Biasa kalau libur masa ya kuli. Pintu kan apa baik kerjain ya. Mohon doanya. Pembangunan tahap awal pesantren An-Nuriyah membangun aula seluas 90 meter 90 meter 9 kali 10 90 ya? Iya.
ya. Di atasnya juga kalau ada rezeki bisa lanjut ke tahap 2 ya. Mohon doanya ya. Mari kita awali kaji kita dengan memanjatkan puji kepada Allah, salawat dan salam pada baginda Rasulullah, dan kita awali dengan pembacaan dulu surat Al-Fatihah. Kita kirimkan kepada Imam Abu Hamid Al-Ghazali mengarang kitab Hidayatul Hidayah, dan juga Syekh An-Nawawi Al-Jawi, para guru-guru kita, nafa'anallah bi ulumihim wa bi barakatihim fid din wad dunya wal akhirah. Amin. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyyatin salih wa hadratin nabiy al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada pekan yang lalu kita sudah membahas tentang takbiratul ihram. Takbir permulaan di dalam sholat. Kalau kita ulas kembali bagaimana takbiratul ihram itu sebuah simbolik di mana kita mengangkat kedua tangan kita. Ini kan simbol kita menyerah. Artinya kita berserah kepada Allah. Coba kalau kita mau dipukul, ampun, begitu. Ya, atau todong, atau nyawa, atau gitu ya. Sambil mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, sebuah lafal yang sakral, mengakui betapa kecilnya kita, betapa agung dan besarnya Allah. Nah, prosesnya kan kita kemarin mengangkat tangan, mengangkatnya jangan disentak, gitu ya. Turunnya juga nggak boleh disentak, gitu. Ya. Turunnya juga dicepetin, tidak usah. Tapi dengan perlahan-lahan, penuh penghayatan, gitu ya. Baik, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah, fa idza arsaltahuma fasta'nif raf'ahuma ila sadrika wa akrim al-yumna biwad'iha 'ala al-yusra. Itu teksnya ya. Dan jika engkau arsaltahuma telah menurunkan kedua tanganmu, tangan kiri, tangan kanan turun dari mana? Dari takbir, turun tuh. Fasta'nif raf'ahuma ila sadrika, maka mulailah dengan meletakkan atau mengangkat keduanya ila sadrika, ke arah dada kita, ke arah dada. Jadi jangan di bawah. Allahu Akbar di bawah, jangan ya, tapi naik ke arah dada. Yang afdal yang bagaimana posisi tangan? Ya mungkin kita dari keseharian melihat banyak versi. Yang ada yang Allahu Akbar sampai ke samping banget. Ya. Ada juga yang Allahu Akbar ke sampingnya dikit doang. Ada yang di tengah-tengah Allahu Akbar. Ada yang agak ke bawah di pusat. Ada yang tidak ada begini. Ada kan? Ada. Masing-masing punya dalil, masing-masing punya alasan. Yang penting kalau tahu alasannya silakan. Nanti dalilnya diuji kesahihannya, kan gitu. Jangan ikut-ikut. Lihat Pak Mdani sih begini, ikuti beda begitu. Jangan. Tanya dulu Pak Ustadz, itu sedang begitu. Nah, saya pengen tahu. Nah, dia ke rumah, kita ngopi. Ngopi apa sih ngopi? Ngobrol perkara
iman. Tuh, pas ini ngajak ngopi, judulnya doang ngopi, ngajak ngopi. Padahal nggak ngobrolin masalah iman. Itu. Selama ini ngopi nggak tahu tuh alasannya tuh ya. Nggak tahu, ngopi ya. lain bab itu lain bab. Ada yang begini, masa nggak ada alasannya? Ada. Jadi mesti tahu alasannya. Nah, kalau dalam kitab yang kita kaji ini, Imam Ghazali itu ya ditambahkan oleh Imam An-Nawawi bahwa al-afdalu yang utama. Kama qala Ibnu Hajar, sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Hajar ya. Disunahkan menurunkan kedua tangan ke bawah dada. Jadi bukan di dada, tapi di bawah dada, di atas pusar, yang tengah-tengah saja. Jadi nggak ke bawah, nggak terlalu ke atas. Jadi dilihatnya juga matching. Ya, Ibnu Hajar mengatakan wa yusannu irsaluhuma ila ma tahta sadri. Disunahkan menurunkan kedua tangan ke bawah dada. Begitu turun sini. Jadi jangan di dada, di bawah. Nanti di bawahnya itu apa di tengah-tengah? Apa ke kanan dikit, apa ke kiri dikit, apa ke kiri banget? Kira-kira yang mana? Kalau posisi atas bawahnya udah bener nih. Tidak di dada, tidak di pusar, tapi di tengah-tengah, di bawah dada, ya. Jangan di perut. Nah, sekarang posisi kanan kiri tengahnya yang mana nih? Tergantung gatalnya, Ustaz. Tergantung gatalnya. Iya. Tengah, kanan apa kiri kanan. Nah, di sini dijelaskan kita agak condong ke kiri sedikit aja, ya. Dikit, jangan terlalu banyak. Ya, kalau dicontohkan, coba Black gimana Black? Jangan banyak kirinya, jangan banyak kirinya, ya dikit aja. Data ya, jelas kira-kira? Ya, jadi tidak di pusar, apalagi di bawah pusar, tidak di atas dada, tapi di bawah dada, gitu ya. Kalau begitu pas tangan juga nggak pegel. Ini kita sama Rasul disuruh menggunakan akal, gitu ya. Kalau kita bilang ajaran agama yang dibawa Rasulullah nggak masuk akal, bukan nggak masuk akal, akalnya yang belum nyampe. Ya, kalau dipikir-pikir pasti itu masuk akal, apa namanya? Logis ya, logis. Coba kalau soal begini, kelamaan betul Pak. Terus kalau di bawah pusar, di perut di bawah pusar begitu. Kalau sholatnya nada-nada ngantuk, lama-lama terlepas tuh. Nah, ya. Wa akrim al-yumna biwad'iha 'alal yusra. Kemudian muliakanlah tangan kananmu dengan meletakkannya di atas tangan kiri. Pernah lihat orang sholat tangan kirinya di atas? Nggak ada. Kita di tangan kanannya di atas semua berarti. Iya. Itu ngikut-ngikutin apa emang belajar? Ngikut-ngikutin. Alhamdulillah kita ketemu babnya udah ya. Berarti kita bukan pangkat pahalanya udah lebih besar. Saya cuma ngikutin imam begini, saya begini. Itu udah ada pahalanya Pak. Allah tidak pernah menyia-nyiakan kebaikan atau ibadah seorang hamba walaupun kecil, walaupun ikut-ikutan. Udah ada hitung-hitungannya. Tapi kalau kita berdasarkan ilmu, karena kita ikut ngaji, ada ilmunya. Oh, itu lebih besar lagi. Jadi tangan kanan di atas tangan kiri. Dipegang nggak tuh tangannya? Ya, kalau cuma ditempel doang begini, nah, kurang ibarat kata apa ya? Kurang kencang kan? Gitu ya. Wansur asabi al-yumna. Ya, renggangkan jari-jari tangan kanan. Jangan rapat begini jari tangan kanannya, tapi renggang. Nanti masing-masing ada jurusannya nih Pak. Jempol kemana, telunjuk kemana, ya. Enggak semua di atas tangan kiri kita.
Nanti ada jurusannya nih, ya, yang ngatur kampung rambutan, gitu ya. Yang pertama, telunjuk sama jari tengah. Telunjuk sama jari tengah. Itu diletakkan di mana? Ala tuli dhira'ikal yusra, diletakkan di atas lengan tangan kiri. Jadi yang di atas lengan sebenarnya cuma dua ini. Go, ya, dua. Loh, yang tiga lagi kemana? Sabar, ya. Waqbid biha ala kau'iha, dan genggamlah biha dengan jarimu. Dalam hal ini jari yang mana? Jempol sama sisanya. Jempol apa lagi? Ini kan dua udah kepake nih buat punggung lengan ya. Sisanya tinggal jempol, jari manis sama kelingking. Nah ini buat menggenggam tangan kiri. Jempol menggenggam bagian atas. Kemudian kelingking sama jari manis menggenggam dari bawah. Nah kalau udah dipegang begitu, jatuh nggak tangannya? Enggak. Lepas nggak? Enggak. Jadi begini Pak, ya. Ya. Nah, jadi jempol pegang yang atas, telunjuk kelingking sama jari manis pegang yang bawah. Nah, telunjuk sama jari tengah di sini nempel, gitu ya. Itu cara pegang tangannya. Paham itu kira-kira? Nah, emang nggak boleh kalau begini? Ya silakan aja. Jempol doang yang pegang semua di sini. Cuma kan kita ada yang diikutin dalam ibadah, gitu ya? Iya, ada patokan-patokannya. Demikian juga diterangkan dalam kitab-kitab yang lain seperti Ihya Ulumuddin, ya. Ya. Nah, setelah sempurna berdiri kita dengan sambil bersedekap ya namanya, gitu ya, dengan cara seperti ini. Mata kemana mata? Ke tempat sujud, ya. Tempat sujud, jangan mata jelalatan, gitu ya. Nah, selesai, barulah kita kemudian waqul ba'da takbiri, dan bacalah setelah takbir, ya. Tapi jangan langsung baca. Jadi ada saktatun latifatun, ada berhenti sejenak, sekira-kira kita bilang subhanallah gitu, sekira-kira. Jadi habis Allahu Akbar baru baca. Jangan langsung Allahu Akbar langsung baca. Itu setiap gerakan pasti ada saktahnya. Sejenak aja kita berhenti. Kira-kira ya ukuran baca subhanallah. Wa qul ba'da takbiri, dan bacalah setelah takbiratul ihram itu doa apa namanya? Doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Terus inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terus la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ada juga bacaannya yang beda. Seperti yang Allahumma ba'id baini, tidak ada. Iya. Tapi kita pakainya yang ini, yang umum, yang memang juga dipakai oleh orang tua kita dulu. Belajar juga dari zaman SD juga ini ngapalinnya. Iya. Saya hafal ini ya SD ini. Sampai sekarang masih hafal aja. Iya, kenapa? Karena tiap hari kita baca.
Ya gimana mau baca, orang datangnya aja imam udah baca kulhu, orang kulhu. Yang dikejar pasti Fatihah, ya nggak? Iya, coba kalau datang dari awal, kita baca. Udah kulhu, nggak nyari balang yulat lagi. Fatihah juga udah habis semua. Ya. Kemarin di YouTube juga ramai tuh, ada yang nggak usah pakai ini gitu ya, langsung wajah tuan. Iya, ya silakan kalau tahu dasarnya. Tapi kalau di kitab Imam Ghazali ini jelas tulisannya ya, pakai ini. Nggak ada, kitab terjemah dia. Kalau ini kitab asli ini ya, ini wajah tuan. Ini doa iftitah. Kenapa sih kita baca iftitah setelah takbir, setelah kita berpasrah kepada Allah? Berpasrah. Ikrar yang kita baca. Iftitah itu pembuka. Ini kita berikrar bahwa ini wajhatu wajhiyah, bahwasanya aku menghadapkan wajahku lillazi fataras samawati wal ardh, kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi. Berikrar kita. Nanti ada bacaan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, matiku, ibadahku hanya untuk Allah. Kalau kita menyadari ikrar ini, apa kita sholat main-main? Enggak. Ya. Nah, inilah kata Imam Ghazali, dusta pertama manusia. Dia baca doa iftitah, ikrar bahwasanya hidup dan matinya, ibadahnya semua untuk Allah. Sholatnya aja main-main. Ya. Padahal ikrarnya hidup dan mati untuk Allah. Ya proses Pak. Kita kalau misalnya begitu sholat langsung, nah itu kan kembali ke bab awal. Kita kan bab awal kemarin khusyuk kan. Nah by proses kita memang belum bisa khusyuk, tapi kita belajar on the track agar kita berada pada jalur menuju khusyuk. Itu udah cakep banget. Makanya kan kemarin dikatakan di sini, kalau kita tidak bisa khusyuk seluruh rakaat, paling tidak 1 rakaat. Kalau tidak 1 rakaat kita bisa khusyuk, paling tidak di awal kita. Karena khusyuk itu wajib, walaupun tidak menjadi syarat sah sholat. Ya biarpun nggak bisa khusyuk tetap sholat Pak, karena nggak mau dengan sah tidaknya. Tidak khusyuk ya tetap sah sholatnya. Ya, entar nggak dinilai sama Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nggak ada yang sia-sia, cuma nilainya kecilan gitu aja. Ya namanya salah 9 masa mau nilai 8. Ya. Selesai doa iftitah, apa yang kita baca Pak? Al-Fatihah. Awalnya bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang biasanya kita ya. Nah, kita dengarkan penjelasan Imam Ghazali. Tsumma qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian bacalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oh baca a'udzu, iya. Mana dalilnya? Nah, kita ketika faidah qara'tal Qur'ana fasta'in billah. Jika kau hendak membaca Quran, maka berlindunglah kepada Allah. Itu kan di luar sholat, ini kan di dalam sholat. Nah, maka bagaimana mengamalkannya? Diterangkan oleh Imam Nawawi di sini, dibaca secara sirron, secara sir. Sir ngerti Pak sir? Alon-alon, pelan. Ya. Jadi begitu wa ana minal wa ana awal muslimin atau wa ana minal muslimin. Baca tuh. Dengaran kuping kita aja. Imam juga sir bacanya. Baru ke bismillahnya kencengin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau auzunya ya pelan. Baru Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Itu setiap rakaat Pak. Kita baca ta'awudz, bangun rakaat kedua sebelum Fatihah ta'awudz lagi. Cuma bacanya
Yang udah tahu nih, diamalin Pak. Jadi setiap rakaat baca ta'awudz. Insya Allah kita dihindarkan daripada godaan setan. Emang lagi sholat ada yang godain setan? Ya. Emang gak ngalamin digodain setan? Setan kabur Pak pas adzan. Yang di Sohih Bukhari kan ada tuh ya. Adzan tuh setan kabur. Begitu adzan selesai, balik lagi. Begitu komat kabur lagi dia. Kabur. Tapi setan kabur pas adzan itu sambil kentut Pak. Makanya habis adzan kita ada yang ngantuk. Ada yang apa? Karena kena kentut setan. Begitu komat, kabur lagi dia. Ntar begitu orang udah mulai sholat, datang lagi. Makanya rata-rata kalau Allahu Akbar nggak tergoda tuh, belum datang dia. Ntar begitu Bismillahirrahmanirrahim mulai datang. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Bisikin, malah sampai dia bisa bisikin yang kita tadinya lupa Pak. Ya. Ya. Kalau Sayyidina Ali Pak, karamallahu wajhah, itu ya ponakannya Rasulullah sekaligus menantu Rasulullah, ya istrinya Sayyidatuna Fatimah, ya. Itu Sayyidina Ali kalau mau lupa sesuatu surat. Supaya lupa sesuatu sholat. Kita mencari yang lupa di dalam sholat. Besok-besok aja kalau kehilangan kunci sholat aja. Ya Allah, yang kita udah lupa itu bisa jadi ingat. Itu nggak siapa-siapa, pas sama semua. Ustaz mau kiai, mau abid, mau syekh, mau ulama, sama. Ya kalau kita aja begitu berarti mereka lebih tinggi lagi Pak. Godaannya begitu ya. Lalu kelas rumput ya anginnya juga kecil. Begitu pohon jambu anginnya gedean dikit gitu kan. Begitu pohon durian kan tinggi, kencang banget anginnya. Itu biasa. Godaannya lebih banyak. Makanya nggak ada tempat aman. Jadi kita baca ta'awudz Pak, cuma bacanya sir pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gitu ya. Setiap rakaat. Nanti baca surah mah enggak, di awal aja ya, baca Fatihah. Habis itu ta'awudz, basmalah, alhamdulillah. Basmalah masuk Fatihah ya. Ingat nih, kita ngikutin qiraatnya Imam Asyir riwayat Hafs. Itu yang kita kaji. Saya ngajarinlah itu, Pak Dani ngajarinlah itu, ya. Ustaz Kiai Haji Arwani ngajarinlah yang itu juga. Padahal Kiai Haji Arwani ngerti qiraat lain loh Pak. Ya, qiraat sab'ah beliau pasti ngerti. Tapi yang diajarin ke kita satu riwayat itu aja. Karena memang umumnya di Indonesia kita riwayatnya itu Imam Asyir. Ada riwayat yang lain yang bismillah juga nggak dibaca, ya dibaca sir atau nggak dibaca langsung alhamdulillah. Ada. Tapi apa? Ya dia Arwani pernah pakai? Enggak. Padahal dia bisa ahli. Nah kita lagu-lagu. Lagu-lagu lagi. Jadi imam Allahu Akbar ya hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Laili idza saja, jangan Pak ya. Ini hanya kita patokan satu. Imam Asyir ya kita pasti itu basmalah itu ayatun minha. Basmalah itu termasuk ayat dalam Fatihah. Maka ketika sholat jangan sirkan Fatihah. Oh itu di muka ya beda lagi Pak. Ngaji dulu itu baru boleh. Udah ngaji pun di sini nggak ada contohnya. Guru-guru kita nggak contohin begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggak ada kan di sini begitu.
Ada, kalau ada ketua DKM-nya ngomelin. Kalau masjid lain kan ada begitu ya. Nah, di sini satu warna, satu bentuk kita. Ya. Dalam hal qiraat, makasih ya. Dalam hal tauhid, ya. Abu Hasan, ya. Dalam fikih Asy-Syafi'i, udah Pak, satu. Jadi kalau begitu kita bersatu, nggak pecah-pecah. Baca Fatihah bitasdidatiha, dengan tasdid-tasdidnya lengkap. Berapa Pak tasdidnya? 14. Pintar ya. Belajar terus. Kalau tasdidnya ada yang nggak dibaca satu, gugur satu huruf. Tuh. Makanya mau enak banget jadi imam, enak jadi makmum. Modalnya asal bisa amin, jadi makmum. Penting niatnya makmuman lillahi ta'ala itu. Sorry pada maghribi salah sama fatin juga berarti adaan makmuman. Bisa amin, sah udah. Gampang nggak jadi makmum? Gampang. Ya, jadi makmum WO enggak. Apalagi jadi imam gitu ya. Ada yang mau spesialis jual masak doang. Ada jual asal mas silent, nggak ada suaranya ya. Wajtahid fil farqi bainad dhadi wadh-dha, dan sungguh-sungguhlah dalam membedakan antara dha sama dha. Walau ya, jangan walau dha. Itu belajar nanti itu. Nah, Pak Hamdani. Fi qira'atika fi shalah, dalam qiraah kita di dalam sholat. Karena memang dalam sholat itu kan rukunnya ada 3 Pak. Secara garis besar rukun sholat itu yang 13 itu, atau kalau kita mau jabarkan lagi ada yang 17 dan 19. Dikelompokkan menjadi 3 besar. Yang pertama rukun qalbi, yang kedua rukun fi'li, yang ketiga rukun qauli. Rukun qalbi itu yang ada di hati. Yang di hati apa Pak kalau kita sholat? Cuma niat, cuma satu. Yang kedua rukun fi'li, gerakan-gerakan sholat. Rukunya bagaimana, sujudnya bagaimana, tahiyatnya bagaimana. Yang ketiga rukun qauli, bacaan. Karena itu termasuk rukun, maka bacaan kita juga kudu benar. Nah, saya nggak benar-benar gini, gimana sholatnya? Ya udah nggak usah sholat, itu yang salah. Nah, coba begini. Ya Allah, alhamdulillah kesalahan dalam sholatku ya Allah. Maklum ya Allah, saya masih belajar. Nah, ntar malaikatnya juga yang datang dikasih tahu. Siapa itu? Belajar. Berapa nilainya? Oh maklum dia masih belajar. Tuh, gitu. Orang belajar salah aja masih dapat pahala 1. Kalau benar pahalanya 2. Tuh. Kalau kita nggak belajar, salah, ya nggak ada nilainya kan gitu. Makanya ya, sampai jangan putus belajar. Mumpung masih ada ulama-ulama, ustadz-ustadz kita, jangan putus belajar. Akan datang satu masa nanti, ya, di mana ustadz, kiai, ya, ulama nggak ada. Karena Allah sayang mereka, Allah panggil duluan. Ini mah kita umur panjang banget, matematik doang nggak hebat nih, umur panjang nggak matematik, kalau dosa mulu gitu kan? Itu bukan. Justru yang begitu mah malah rugi. Tapi yang Allah kasihi diambil dulu. Semuanya habis, udah tuh kita baru sadar ngaji sama siapa. Terakhir, selesai kita baca Fatihah, waqul amin. Nah, setelah ayat keberapa tuh? Ayat ke-7 ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu udah bisa akhirnya. Itu udah, jangan bisa. Waqul amin ba'da qiraat, setelah kita baca Fatihah,
amin ya. Atau imam selesai Fatihah, karena kan ketika imam Fatihah kita mendengarkan dia. Imam selesai Fatihah, kita amin. Nah, aminnya Pak, usahakan bareng dengan aminnya imam. Imam amin nggak sih? Amin ya. Nah, kalau kita bisa bareng tuh aminnya kita sama aminnya imam, maka malaikat pun ikut mengaminkan. Gitu ya. Wala tasiluhu, dan jangan engkau sambungkan kalimat amin itu biqaulika waladhdallin waslan. Jangan disambung tuh kalimat amin dengan kalimat waladhdallin. Jadi ada jeda tadi, ya, ada sakta tadi. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Jangan, berhenti dulu dikit. Waladhdallin. Amin. Gitu, Pak ya. Nah, nanti kita sambung lagi pertemuan mendatang. Apakah bacanya itu dikeraskan? Kapan dikeraskannya? Pada sholat apa aja? Udah tahu ya Pak ya? Sholat yang dikeraskan tuh subuh, maghrib dan isya. Itu nanti kita bahas pada waktu yang akan datang, insya. Untuk selanjutnya, siapa yang bertanya silahkan pakai mic, tangan. Assalamualaikum Pak Ustaz, Ramjol, Pak Jarwo mau tanya. Izin Pak Ustaz, saya kalau sholat ini Pak, biasanya matanya dipejamkan sedikit karena saya untuk khusyuknya supaya hati saya dengan pikirannya nggak jalan kemana-mana, seolah-olah khusus sholat itu kan menjalankan sholat. Apa yang tadi Pak Ustaz tadi kan matanya harus dijolok tetap. Tapi kalau saya pejamkan matanya sehingga sholat saya dengan hati saya tertuju pada sholat itu. Maksudnya gimana Pak Ustaz? Kira-kira. Ya, langsungnya dipejamkan atau sedikit dipejamkan? Sedikit dipejamkan Pak Ustaz. Nicing namanya. Dipicingkan. Jadi supaya tidak kemana-mana pikirannya gitu Pak Ustaz. Jadi kalau melek begini Pak, Ya. kalau merem begini, kalau micing begini, ya. Oh. Jadi yang ke tempat sujud arahnya. Jadi bukan matanya melihat ke tempat sujud, tapi arahkan pandangan ke tempat sujud. Jadi kalau merem pun tapi ke atas ya nggak boleh. Ya. Jadi ini kepala tegak itu agak nunduk sedikit ke arah tempat sujud. Mau di situ kita micing atau melek silakan, tapi arahnya ke tempat sujud. Jadi nggak boleh ke samping atau ke atas apa lagi, gitu ya. Jangan merem juga. Kalau merem full, ada sih yang bisa konsentrasi dengan merem, tapi ada juga yang malah ngelantur kalau merem itu. Ada lagi yang lain silakan. Pak, mau tanya Pak. Oh iya. Oh. Karena banyak jodoh. Saya mau tanya ini Pak. Kalau semisal kita masbuk, itu doa iftitah boleh baca nggak? Datangnya pas kita jadi pas Al-Fatihah cuma rakaat kedua gitu. Kita jadi makmum baca Al-Fatihah, baca iftitah. Masih Pak. Yang tiap hari masbuk. Yang disebut masbuk itu bukan begitu. Jadi masbuk itu kita datang, imam sudah mau ruku atau sedang ruku, itu masbuk. Nah kalau misalnya imamnya lagi Fatihah ya belum masbuk, itu mah kedua gitu Pak. Ya itu namanya ketinggalan. Ketinggalan satu rakaat. Ya. Kadang ya. Kalau seperti itu kasusnya baca kita boleh. Yang bagus dengarkan Fatihah imam. Kalau kita jamaahnya dari awal, ya itu baca iftitah karena imam juga baca iftitah.
Biasanya nggak langsung baca Fatihah imam, karena memberikan waktu kepada makmum untuk iftitah, gitu ya. Kalau kita kembali ke tadi masbuk, ya boro-boro iftitah, Fatihah juga nggak kebaca, ya, karena masbuk itu kita datang mendapati imam baru mau ruku atau sedang ruku. Nah kita ikut Allahu Akbar langsung ruku, bisa ruku bersama imam, maka dapat 1 rakaat. Tapi kalau misalnya kita datang imam udah sujud, kita Allahu Akbar langsung ikut sujud tapi nggak dapat 1 rakaat. Jadi patokannya bisa ruku bersama imam dapat 1 rakaat. Ya. Gitu Mas Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kecil itu doa kita tuh merasa itu wajib. Tapi pas sekarang ini ada pertanyaan, ada yang bilang itu sunnah, boleh dibaca boleh tidak. Nah itu minta tolong jawabannya biar lebih yakin. Terus yang kedua, sujud itu kita kan mengarah ke Mekah. Kalau kita di Ka'bah ya. Kalau di kita itu ke Indonesia itu lebih ke kanan sedikit infonya. Nah, saya juga pernah dengar zaman Rasulullah itu belum tahu arah kiblat pastinya itu di mana. Jadi kayak dia lagi berjalan di kota, niatnya ke kiblat itu nggak masalah. Apalagi kalau kita contohnya pas lagi di hotel atau di mana di tempat yang kita nggak kelihatan kiblatnya, kita fokus ke situ atau tetap cari kiblat sampai dapat. Ya makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas siapa namanya? Arif. Wali kota. Dari kecil tahunya kita wajib. Nah, sekarang udah tahu sunnah. Memang kita dalam kesempurnaan ibadah salah satunya ngerteni sing wajib lan sing sunnah. Kalau dalam sholawatnya Habib Syekh tuh ya. Jadi kita mesti ngerti tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Itu salah satunya. Tujuannya apa? Ya banyak manfaatnya. Ketika kita waktu cuma sedikit, maka kita kerjakan yang wajib. Ketika waktu banyak, ya kita kerjakan yang sunnah juga. Jadi memang iftitah itu tidak ada di dalam rukun sholat. Jadi segala yang tidak ada dalam rukun sholat, maka hukumnya sunnah. Gitu, singkatnya seperti itu. Walaupun nanti sunnahnya ada bagi-bagiannya lagi. Yang jelas dia tidak wajib. Jadi ketika kita sholat, buru-buru atau datang imamnya sudah lewat Fatihah, maka kita tidak perlu lagi membaca iftitah, langsung kepada yang wajib, itu Al-Fatihah. Gitu Mas ya. Yang kedua, kiblat. Kalau di sana itu ainul kiblahnya Ka'bah. Itu kajian kita bulan lalu ya, tentang menghitung arah kiblat. Jadi masjid manapun di Indonesia khususnya atau di dunia yang secara persisi 100% tidak meleset ke ainul Ka'bah, nggak ada. Kenapa saya bisa katakan begitu? Karena bumi itu bergerak walaupun hanya beberapa 0,0 derajat. Makanya konsep ulama dalam membuat arah kiblat, kalau kita ada di Masjidil Haram atau di tempat yang Ka'bah itu arahnya jelas, wajib. Ya, kalau kita Ka'bahnya kelihatan, wajib ainul kiblat, wajib melihat. Jadi nggak boleh kita di Masjidil Haram melihatnya sama mana gitu ya, harus ke Ka'bah. Itu kalau Ka'bahnya ada di hadapan kita. Nah kalau di tempat yang lebih jauh, maka itu nanti adalah jihatul kiblat, arah kiblat. Jadi kita ini bukan menghadap kiblat Pak, tapi arah kiblat. Makanya mustaqbilal kiblat, menghadap ke arah kiblat. Nah, bagaimana caranya? Ulama sudah menggaris-gariskan. Teori yang dipakai adalah segitiga terbalik. Segitiga terbalik begini Pak, gitu ya. Sama kaki tapi dibalik gitu ya. Nah,
Ini yang nunjuk, yang lancip kita. Kiblatnya di mana? Orientasi kita lurus sama kiblat. Tapi kan ada sekian persen yang namanya teknologi itu pasti ada 0, sekian persen margin errornya kan gitu. Nah, entah gitu dia ke kanan sedikit, ke kiri sedikit. Tapi karena kita metode segitiga, walaupun tidak betul-betul lurus di hadapan kita, entah bisa di sini, itu masih masuk segitiga itu, maka sah salahnya. Seperti itu. Lalu kalau misalnya kita ada di tempat yang ketiga tuh ya, yang ketiga ada di tempat yang kita nggak tahu, bagaimana caranya? Apa kita lihat kompas atau bagaimana? Karena setiap daerah, misalnya di Jawa Barat, terus dengan Jawa Timur, derajatnya pasti berbeda. Ya, derajat kemiringannya pasti berbeda, makanya nggak bisa kita samakan. Yang gampang dalam kitab kita jadi terangkan, yang pertama kita bertanya kepada orang, mana arah kiblat? Gitu. Jadi jangan malu kalau kita ke hotel, tempat rekreasi, nanya ada musola, masjid, jangan malu. Kiblat jangan malu. Jangan nanya malu, terus ngapain? Jangan. Dia pakai pepatahnya, malu bertanya nggak nanya sih. Jangan ya. Justru orang senang kita tanya. Apalagi kita ada di kampung orang, kita nanya tentang arah kiblat, orang pasti nandain kita. Pasti setelah itu jadi akrab gitu. Alim. Alim. Kalau kita dekat masjid musola gampang. Gitu ya. Kalau nggak dekat masjid musola tidak bertanya. Kalau usaha semua sudah kita lakukan, masjid musola nggak ada, tempat bertanya nggak ada, kita lihat arah matahari, ya, matahari kan di barat. Nah, kalau Asia-nya Arab itu kan ke kanannya lagi, ya kita tinggal berpatokan seperti itu. Kalau itu pun nggak kelihatan, ijtihad kita. Ijtihad artinya apa? Pakai dalil umum, fa'ina matuwallu fasamma. Dimanapun kamu menghadap, nah disitulah kamu melihat wajah Allah. Maka sholat aja sih. Kita niat dulu ijtihad, ya Allah, ini kiblat ini. Lagi sholat 2 rakaat, Fauzan lewat, dicolek Mas Khalid. Sebelah kanan kiblatnya. Nah, itu karena kita ngaji, kita paham, langsung putar ke kanan. Kalau yang nggak ngaji, emang bener apa? Kalau begitu ya jadi batal sholatnya. Nah, begitu. Lalu di zaman Rasulullah itu bagaimana mereka menentukan kiblat gitu ya? Karena mereka memang di zaman Rasul masih satu lokasi, ya, Madinah, Mekah, masih di situ. Perluasan Islam itu kan setelah zaman sahabat, zaman Umar, ya, Utsman, Ali dan terus tabiin. Kalau zaman Rasul masih seputar Mekah, Madinah aja. Udah diketahui kan patokan. Malah awal-awal kan kiblatnya kita kemana? Al-Aqsa, ya, sampai turun wahyu untuk merubah kiblat ke Masjidil Haram. Di zaman Rasul kita nggak bingung Mas, karena zaman Rasul itu semua berdasarkan wahyu Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Nabi Muhammad walaupun manusia biasa, yang terucap darinya itu bukan berdasarkan hawa nafsu, tapi berdasarkan wahyu dari Allah. Ya kan, cukup ya? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اغفر لنا ولوالدينا آمين. Allahumma mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alhamdulillah ya Allah ya maulana ya ma'bud ya karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل على نور الانوار وسر الاسرار وفريات الابيات ومفتاح الباب الينشر سيدنا محمد المختار واله الاطهار واصحابه الاحياء العالم بالله وعظائه اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمؤمنينا ولمن له حق علينا ولمن احب واحسن الينا وللحاضرين ولكافه المسلمين اجمعين اللهم لك الحمد واليك المشتكى وانت المستعان ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم جملنا بالعافيه ووفقنا بالتقوى والاستقامه وأعذنا بموجبة الندامة إنك سامع الدعاء وافتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.